Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di Oma Cinema. Teman-teman, ngomongin soal cinta, sepertinya memang gak ada habisnya. Memang sebagai manusia, kita gak pernah tahu kapan rasa cinta itu akan muncul, di mana, dan dengan siapa. Bahkan bukan tidak mungkin juga sih, rasa itu tumbuh pada orang terdekat kita. Hah, bener banget, sahabat jadi cinta. Sama persis kayak film keren yang akan kita bahas kali ini, Friendzone. Mereka udah sahabatan 10 tahun. Ternyata ada rasa lebih dibalik persahabatan itu. Kira-kira mereka pilih sahabatan atau cinta ya? Daripada penasaran, langsung aja kita bahas. Inilah film Friendzone di Oma Cinema. Teman-teman, di awal cerita kalian akan diperkenalkan dengan tokoh yang bernama Ging, yang sedang berbicara dengan ayahnya, yang waktu itu ayahnya sedang buru-buru untuk bekerja. Ging yang waktu itu sudah berniat untuk membuntuti ayahnya karena dia curiga bahwa ayahnya berselingkuh. Dia pun keluar dan kabur dari sekolah dan ditemani oleh seorang sahabat namanya adalah Pal, sahabat terbaik Ging. Disinilah awal mula persahabatan mereka, di mana Pal menemani Ging untuk membuntuti ayahnya, bahkan sampai menuju ke airport. Sampai di airport, daripada penasaran lagi, mereka pun memutuskan untuk beli tiket menuju ke Thailand. Sesampainya di sana, ternyata benar ayahnya masuk ke dalam sebuah hotel. Mereka pun mengikutinya sampai tepat di depan pintu hotel. Bahkan mereka memutuskan untuk masuk di kamar sebelah. Palsi sudah mengingatkan Ging untuk mendingan kita keluar aja daripada bahaya. Tapi Ging keras kepala dan pengen mendengarkan percakapan mereka. Sampai akhirnya mereka bisa mendengarkan. Dan benar, ayah Ging ternyata memang benar-benar selingkuh. Setelah tahu ayahnya selingkuh, mereka pun balik ke Bangkok, kota asal mereka. Saat di pesawat, Ging terus menangis. Kemudian si Pal memeluknya dan mengatakan dia mencintainya. Ging pun bertanya, cinta seperti apa yang dia maksud? Disinilah awal mula kenapa Pal bisa terjebak friendzone kepada Ging bahkan sampai 10 tahun. Pal menjawab kalau dia mencintainya sebagai seorang sahabat. Dia pun mengatakan, mendingan kita berteman aja lah Pal, daripada nanti kalau kita pacaran nanti kita berantem, posesif, kemudian putus. Mendingan sahabatan aja deh. Sejak saat itu mereka pun memutuskan menjadi seorang sahabat. Saat itu Ging sudah punya pacar baru, namanya adalah Louis, sang jago main gitar. Kisah persahabatan mereka pun berlanjut. Mereka sering nyanyi bareng, makan malam bareng, berlibur bareng, bahkan sampai mandi bareng. Hingga di tahun 2019 mereka pun sedang berada di sebuah acara pernikahan. Waktu itu Ging sedang bernyanyi di atas panggung, sedangkan Pal bersama teman-teman lainnya yang juga jomblo dan terjebak friendzone menceritakan bagaimana mereka bisa sampai mandi bersama. Semuanya bermula di tahun 2017 saat Ging putus dengan Louis. Padahal mereka sudah berpacaran 8 tahun. Pal yang datang ke rumah untuk menghibur Ging karena Pal memang selalu datang saat Ging membutuhkannya. Lalu Pal menyanyikan sebuah lagu yang membuat Ging akhirnya tertawa. Dia juga menemaninya kemanapun saat itu, termasuk ke salah satu studio rekaman kerjanya. Di sana ada salah seorang penyanyi dan berkata jangan buang-buang waktu pada yang namanya cinta. Ternyata Ging menyetujuinya dan berkata tidak mau lagi berkencan. Lalu setelah itu saat mereka berdua pergi bersepeda, Pal mencoba bertanya kepada Ging, apa benar kamu tidak akan berkencan lagi? Namun Ging berkata kalau dia hanya asal menyetujui tadi. Sebenarnya dia masih percaya ada lelaki baik di luar sana. Pal pun tersenyum gembira mendengar hal itu. Kita lanjut di tahun 2018, Ging pun akhirnya mempunyai pacar baru namanya adalah Ted. Namun hubungan Ging dan Pal semakin dekat. Ted adalah seorang produser musik, kerjaannya adalah membuat album musik baru bagi para penyanyi. Mereka baru berpacaran saat Ging bekerja di kantornya Ted. Waktu itu ada scene di mana Ted meminta Ging untuk duet bareng di atas panggung. Awalnya si Ging menolak, tapi setelah dirayu oleh Ted, akhirnya mereka pun duet di atas panggung. Astaga,
Waktu di atas panggung justru Ging terjatuh dan kakinya terkilir. Kemudian Ging pun dibawa ke rumah sakit. Waktu itu hanya ada satu pendamping yang boleh ikut naik ke ambulan. Mereka pun sempat berebut untuk naik ke ambulan. Tapi akhirnya Ging memilih Ted dan menyuruh Pal untuk menikmati pestanya saja. Pal pun seperti sedikit sedih dan hanya bisa merelahkan. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian Pal yang sedang berada di Myanmar bersama dengan pacarnya. Ya tapi sebenarnya dia tidak pernah serius dengan seluruh pacar-pacarnya. Karena di hatinya Pal hanya ada Ging. Waktu itu tiba-tiba Ging ternyata sedang menelpon Pal dan bilang kalau dia muntah-muntah dan belum datang bulan. Wadah, apa mungkin dia hamil? Pal yang waktu itu cukup panik langsung menyusulnya yang sedang berada di Malaysia. Sesampainya di Malaysia, Ging pun waktu itu yang takut memeriksa apakah dia benar-benar hamil. Akhirnya Ging mencoba untuk tes kehamilan. Namun saat kencing rasanya susah banget, gak bisa keluar karena takut. Si Pal yang masih syok menunggu di luar, kemudian tarat, hasilnya pun keluar. Ternyata Ging tidak hamil. Mendengar hal itu, Pal merasa sangat lega. Setelah itu Ging bercerita bahwa dia sangat stres karena sepertinya Ted berselingkuh saat Ging tidak menemaninya untuk membuat album baru. Si Ted ini sedang bikin album baru yang artisnya dikumpulkan dari berbagai negara di Asia. Tentunya di situ Ted menemui penyanyi-penyanyi cantik dari negara lain dan Ging yang tidak ikut karena kakinya sedang digips. Kecurigaan dari Ging muncul karena dia melihat ada sebuah struk makan malam Ted yang sepertinya pergi berdua. Mungkin aja itu dengan salah satu penyanyinya. Daripada penasaran, mereka berdua pun akhirnya datang ke restoran tempat mereka berdua itu makan malam. Namun para pelayan tidak bisa mengingatnya secara jelas. Sampai-sampai Pal menirukan gaya Ted dan bertindak seolah-olah mereka ada di kejadian itu. Sedangkan Ging sendiri berperan sebagai salah satu penyanyi dari Cina untuk merayu Ted. Mereka pun sedikit bermain peran di sana. Singkat cerita, mereka pun kembali ke hotel dan Pal memapanya. Selanjutnya, Ging akan ke Kamboja menyusul Ted, sedangkan Pal akan melanjutkan pekerjaannya sebagai pramugara. Mereka pun berpisah di sana dan saling mengucapkan jaga diri baik-baik. Ging berkata bahwa dia sangat senang mendapatkan teman seperti Pal yang bisa diajak kemana saja. Pal hanya menerima saja, mengingat dia yang mengatakan kalau mereka lebih baik berteman. Di saat Pal sedang nunggu taksi, Ging malah balik dan takut Pal nunggu taksinya kelamaan. Ging bela-belain balik demi mengantar sahabatnya itu. Adegan berpindah saat Ging menyusul Ted di Kamboja. Dan intinya sih mencari bukti-bukti perselingkuhan dari Ted. Saat mulai masuk ke dalam kamar hotel, Ted pun sudah tertidur dan Ging membongkar kopernya. Dia menemukan kotak kondom. Wah, di situ ada bukti. Dia menemukan kotak kondom di sana tinggal tersisa 2. Padahal pada kemasan dikatakan isinya ada 3. Ging semakin mencurigainya saat itu. Di sisi lain, saat kembali ke Bangkok, Pal langsung diputusin pacarnya karena Pal yang selalu sibuk ketika diajak jalan-jalan. Nah, ketika berjalan di airport, Ging dan Pal pun kembali bertemu karena kebetulan di saat itu Ging sedang ingin terbang ke Hong Kong untuk memata-matai si Ted dan penyanyi dari sana alias Joyce. Ging pun pergi sendirian di sana. Saat di dalam pesawat ternyata Pal mengikutinya. Akhirnya mereka berdua pun kembali ke Hong Kong bersama. Si Pal yang selalu jahil seperti biasa sok-sokan merayu Ging saat berada di tengah jalan pesawat itu. Mereka pun tiba di Hong Kong dan sedang makan malam di depan studio rekaman. Waktu itu Ted sedang menelpon dan bilang kalau dia akan langsung balik ke hotel. Namun saat dia pergi, ternyata Ging melihat Ted naik taksi dan ada seorang wanita di sana. Lalu Ging dan si Pal pun langsung segera menyusul ke hotel. Alah ternyata Ted lama banget sampainya ke hotel. Ging dan Pal terus saja menunggu di lobi dan bersiap menyiram Ted apabila benar-benar kembali dengan wanita gelapnya itu. Sambil nunggu, Pal membantu Ging untuk membuka gips di kakinya. Mereka pun sempat bertengkar karena merasa Ging sangat terobsesi padanya. Lalu setelah berjam-jam menunggu, Ted tak kunjung balik. Tiba-tiba mereka melihat ada sebuah taksi dan keluar wanita seksi di sana. Namun ternyata itu bukanlah Ted, tapi bocah tua nakal. Ging semakin cemas lalu mencoba menelpon Ted berkali-kali, namun tidak diangkat satu kali pun.
Sampai akhirnya Pal pun mencoba meminjamkan handphonenya. Siapa tahu Ted akan mengangkat telepon kalau menggunakan nomor asing yang Ted belum kenal. Dan hasilnya si Ted pun ternyata benar-benar mengangkatnya. Ging makin kecewa mengetahui hal itu. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk mencari udara segar dengan naik bus. Ging udah pasrah banget dan gak mau ngomong sama sekali. Lalu Pal mencoba menghiburnya dan bilang kalau mungkin saja Ted tadi tertidur dan bisa saja dia ngangkat telepon dari HP Pal karena dia terbangun sesaat. Tapi Ging nggak bisa berpikir jernih waktu itu. Ging malah nekat meloncat dan menggantungkan di tiang periklanan. Gila, menangis dengan keras di sana. Lalu dengan bujukan Pal, awalnya Ging tidak mau turun. Sampai akhirnya dengan bujukan kedua, dia pun berhasil menangkap Ging dan mereka pun saling berpelukan. Meskipun akhirnya mereka ketangkap polisi dan sedikit dimarahi. Singkat cerita, Pal harus balik karena dia harus melakukan penerbangan pagi. Tapi Ging bilang kalau dia tidak mau sendirian. Akhirnya mereka pun pergi sama-sama ke Krabi dan menemani Pal untuk melakukan penerbangan di Thailand. Di dalam pesawat, Pal seperti mengulang kembali protokol keamanan pesawat dan memperlakukan Ging seolah-olah dia adalah penumpang yang manja sekali. Setelah mendarat, Ging meminta Pal untuk segera pergi sekarang bersamanya. Namun Pal harus melakukan satu penerbangan lagi ke Bangkok. Pal hanya berjanji akan segera menemuinya setelah balik lagi ke Krabi. Kemudian mereka pun berpisah. Pal langsung terbang ke Bangkok dan tidak lama kemudian Pal mengejar pesawat lagi untuk terbang ke Krabi menemui Ging. Adegan berpindah kembali ke Krabi. Saat itu di dalam kamar Ging sudah sangat berantakan sambil mendengarkan lagu super galau. Pal membuka jendela agar suasananya segar sambil berkata kalau dia tidak pernah selama ini mengkhawatirkan wanita sebegitunya seperti Ging. Ging pun bilang, seperti inilah wajah semua wanita yang kau campakkan. Pal hanya tertawa dan mengajaknya untuk naik gunung sambil meriasi wajahnya. Mereka pun pergi memanjat. Setelah itu Ging sempat meminta Pal untuk berhentilah menjadi playboy. Lalu Pal bertanya kenapa dia harus berhenti menjadi playboy. Namun Ging hanya berkata kalau dia kasihan pada seluruh wanita yang disakitinya. Sesamanya di atas gunung, Ging pun kembali bertanya kepada Pal berapa banyak wanita yang telah dipermainkan. Kemudian Ging meminta handphone Pal dan melihat seluruh isi handphonenya. Sampai akhirnya Pal sempat berkata kalau sikap dia itu seperti gadis yang sedang cemburuan. Ging pun langsung merona melihat respon dari Pal. Next scene, mereka berlanjut berkeliling menggunakan sepeda motor. Pal yang saat itu sedang menoleh ke belakang dan tiba-tiba di tengah jalan muncul monyet. Mereka langsung terkejut dan juga menghentikan sepeda motornya. Ging juga langsung kabur gak jelas entah kemana. Lalu Pal menyuruh Ging untuk segera naik karena mereka akan kabur. Kemudian saat Pal jalan, ternyata itu bukan Ging. Karena Ging tertinggal di belakang dan malah monyet yang ada di boncengan Pal. Si monyet itu menggigit Pal dan Pal langsung balik menjemput Ging. Ging yang bete bertanya emangnya dia mirip sama monyet. Pal pun menjawab kalau dia mempunyai sedikit kemiripan. Selanjutnya tiba-tiba Ging malah merasa sakit perut dan kebelet BAB di sana. Pal berhenti menunggu Ging yang lagi buang hajat. Nah pas sudah selesai malah Ging bingung gimana ngelapnya. Pal yang jahil banget justru melemparkan kaos kakinya dan menyuruh Ging untuk lap pakai kaos kakinya saja. Ging bilang itu sangat menjijikan. Sampai akhirnya karena nggak ada tisu, Pal pun membuka baju dan ngasih bajunya ke Ging. Scene selanjutnya mereka pun melanjutkan perjalanan sampai ke tengah kota. Di jalanan Pal yang telanjang dikira orang gila karena dia berada di jalanan tapi nggak pakai baju. Tapi Ging hanya menertawakannya saja. Singkat cerita, Pal menemani Ging seharian waktu itu. Sore harinya mereka pun singgah di tepi pantai. Lalu Ging memutar lagu kesukaannya dulu yang dibuat oleh Ted untuknya. Namun sekarang dia bilang dia sangat membencinya. Lalu Pal berinisiatif merancang lirik lagu baru mengganti lagu itu. Dia pun memasukkan mana-mana isyarat yang mengingatkan Ging dengan kebersamaan mereka berdua sebagai seorang sahabat. Setelah lagu selesai, Ging pun tampaknya langsung sadar dan membuang jam tangan pemberian Ted sambil berteriak. Perasaan yang sangat luar biasa hingga akhirnya Pal mencoba nenangin dan merapikan rambut Ging yang membuat dia terpaku waktu itu. Lalu setelah itu Ging mengajak Pal masuk ke kamar.
Mendengar hal itu, Pal mampir dulu ke warung buat beli snack. Saat di kasir, dia menoleh ke kanan dan melihat sebuah kondom di sana. Pikirannya pun menjadi semakin melayang dan bimbang mau beli apa enggak, beli enggak. Sampai akhirnya Mbak kasir pun jadi kesel. Lalu dia pun akhirnya membeli satu bungkus untuk jaga-jaga. Sesampainya di kamar, Ging pun sudah menyiapkan kolam bir. Lalu Ging mengajak Pal untuk masuk berendam di sana. Si Pal udah gak habis pikir dan mengikuti permainannya saja. Lalu Ging mencuci rambut Pal dari belakang dan sampai akhirnya mereka pun seperti ingin berciuman. Namun ternyata Ging tidak bisa memaksakan perasaan itu. Pal pun bilang, gak apa-apa, hal seperti ini mungkin memerlukan waktu karena mereka sudah lama bersahabat. Namun tidak berhenti sampai di situ. Ging malah lanjut berkata mengapa Ted bisa sebegitu mudah berselingkuh dengan wanita lain. Mendengar hal itu, Pal jadi sakit hati. Ia merasa kalau dia cuma dimanfaatin untuk perasaan palsu Ging. Mereka pun malah justru bertengkar hebat di situ, saling memarahi satu sama lain. Sampai akhirnya Pal pun berkata, jangan bertindak seperti itu kalau tidak merasakannya. Ging berkata, siapa bilang tidak merasakannya? Lalu setelah itu mereka pun memutuskan untuk menghentikan pertengkarannya dan berjanji akan ke Eropa bersama melihat cahaya. Malam harinya saat sedang tidur, Pal menyuruh Ging untuk menemuinya di kuil. Ging pun mengangguk saja. Kita berpindah ke sisi lain. Ted pun waktu itu sedang rekaman barengan dengan artis lain. Melihat Ted yang selalu tersenyum genit dengan wanita lain, amarah Ging pun langsung meledak. Dia langsung bertanya dengan keras, dengan siapa Ted pergi kemarin di Hong Kong. Ada satu wanita di taksi dan dia gak balik ke hotel seperti yang dia bilang di telepon. Ted waktu itu sudah pasrah karena tertangkap basah. Ia pun akhirnya mengakui dengan siapa dia tidur kemarin. Lalu setelah itu Ging pun berkata dia tidak ingin memaafkannya lagi. Tapi saat ingin pergi, Ted malah memeluknya dari belakang. Ging pun berubah pikiran dan memberikan satu kesempatan lagi. Balik ke Pal seperti janji mereka pun bertemu di kuil. Ging malah bilang kalau dia ingin memberikan Ted satu kesempatan lagi. Pal pun tampak sangat terpukul mendengar hal itu. Dia pun berkata seharusnya dia tidak menyuruh mereka berteman waktu itu. Ging juga mengatakan kalau Pal sangat berarti dalam hidupnya. Mungkin aja kita gak bisa bertahan sampai sekarang kalau dulu beneran pacaran, kata Ging. Si Pal pun tidak bisa berkata banyak lagi dan bilang dia harus pergi. Lalu Ging pun meneriakinya sambil menangis. Namun Pal tidak menoleh lagi ke belakang. Mereka pun tidak pernah berhubungan lagi saat itu. Sampai suatu hari, Ging sedang berada di supermarket bersama Ted. Saat di kasir, dia mendengar lagu yang diputarnya kemarin bersama Pal saat sedang di pantai dulu. Ging mengingat kembali seluruh kejadian lucu mereka, mulai dari masa SMA sampai dengan Ging menggantung di papan periklanan sambil menangis keras. Dia pun mengingat kalau Pal selalu berada di sisinya, bahkan saat terpuruk di hidupnya. Lalu dia pun baru merasakan perasaan kehilangan yang sangat luar biasa. Melihat hal itu, Ted pun menegur Ging yang dari tadi senyum-senyum sendiri gak jelas. Padahal dia lagi bersama Ted di dalam mobil. Ging pun bingung mau menjawab apa. Kemudian di sore harinya Ging pun langsung kembali ke tempat bersepeda yang pernah ia datangi bersama Pal. Lalu Ging bertemu dengan Pal di sana dan mengajak balapan sepeda. Dan dengan sangat kencang Ging pun juga berkata bahwa dia sudah putus dengan Ted. Pal pun bertanya apakah Ted kembali berselingkuh. Lalu Ging pun menjawab kalau mereka baik-baik saja. Tapi Ging justru memutuskan untuk memilih putus dan pergi ke Eropa melihat cahaya di sana bersama Pal. Pal yang kaget langsung rem mendadak dan gak percaya dengan apa yang barusan dia dengar. Setelah itu, Ging pun memberi kembali satu pertanyaan terakhir dan berkata ke Pal jika mereka tidak bisa berteman lagi ke depannya melainkan akan langsung menikah. Ging pun berteriak mencintainya dan langsung pergi ke pelukan Pal saat itu juga. Cerita Pal pun selesai. Itulah kisah cinta bersama Ging. Para geng jomblo pun sangat terharu dan turut bahagia.
Mereka pun menghampiri teman wanita mereka dan sama seperti Pal yang awalnya tidak berani melangkah keluar dari zona pertemanan. Akhir cerita, saat Ging sedang minum, Pal melihat cincinnya hilang. Semua orang di pesta pun mencarinya di sana dan Pal pun akhirnya menemukannya ternyata. Akhirnya Pal pun melamar sekali lagi dan cerita pun berakhir. Well, itulah tadi teman-teman review dari film Friendzone by Oma Cinema. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Kalau misalnya kamu sendiri terjebak dalam friendzone, kira-kira kamu bakal memilih untuk menjadi seorang sahabat saja, atau kamu tetap memperjuangkan rasa cinta kamu? Pilih sahabatan atau cinta? Terima kasih, sampai ketemu di film selanjutnya. Bye-bye.